Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan Tata Kelola Teknologi Informasi. Kali ini kita memasuki pertemuan ketiga, di mana materi yang akan disampaikan di sini adalah tentang analisis praktik yang terbaik bagi tata kelola teknologi informasi di sebuah perusahaan. Di sini kita akan menganalisis tentang pengelolaan teknologi informasi pada jasa keuangan di sebuah perusahaan jasa keuangan. Sering dengan sebutan istilah tata kelola informasi dan manajemen pengelolaan informasi dan records digunakan secara sinonim. Sementara, fungsi catatan dan informasi manajemen merupakan sebuah bagian dari tata kelola informasi. Tata kelola TI atau disingkat ECG itu didefinisikan sebagai proses yang memastikan penggunaan TI yang efektif dan efisien yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi dibutuhkan sebuah tata kelola teknologi informasi di sebuah organisasi yang dimana teknologi informasi itu memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Selanjutnya, tata kelola teknologi informasi dapat digambarkan sebagai memiliki dua komponen yang berbeda. Yang pertama itu komponen struktural, yaitu yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi organisasi, cara kegiatan tersebut mendukung tujuan bisnis, dan orang-orang yang membantu mengelola kegiatan tersebut. Jadi komponen struktural itu meliputi kegiatan, kemudian cara kegiatan tersebut mendukung tujuannya, dan STM yang ada di struktural organisasi. Dan yang kedua adalah juga komponen proses, yang dimana mendefinisikan hak pengambilan keputusan yang terkait dengan teknologi informasi, serta mekanisme dan kebijakan yang digunakan untuk mengukur dan mengontrol cara keputusan TI dibuat dan dilaksanakan dalam organisasi. Biasanya untuk komponen proses ini itu dilaksanakan langsung oleh owner dan para pejabat-pejabat atau pimpinan di perusahaan itu. Jadi kalau misalnya kita kenal itu bisa dengan sebutan SOP. SOP itu diimplementasikan di dalam sebuah teknologi informasi. Contoh seperti ketika presensi itu ada kebijakan sendiri, katakanlah misalkan untuk terlambat itu paling lama berapa menit, kemudian potongannya berapa. Nah, itu tugas dari sebuah owner atau pimpinan-pimpinan di perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini ada sebuah diagram ya. Diagram ini menggambarkan berbagai jenis konten dan repositorinya yang diawasi oleh kegiatan tata kelola informasi. Ada big data, ini adalah kumpulan data di sebuah perusahaan itu, kemudian sosial media, IDIX, RM, YOT, Cloud, PPS, MT, email, dan apapun itu yang ada di perusahaan itu. Di mana beberapa komponen ini, beberapa konten ini itu diawasi atau harus yang pertama itu ya tentunya dibuat, kemudian keamanannya dijaga, kemudian nilainya juga harus sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, kemudian harus dipelihara, tetap dipertahankan seperti itu. Jadi biar tidak ada yang mencuri data atau memanipulasi data yang ada di proses ini. Langkah pertama yang penting itu adalah mendefinisikan seperangkat prinsip inti yang akan menyerap proses-proses dan program tata kelola informasi. Ini harus mencakup unsur-unsur. Yang pertama itu mendidik semua karyawan mengenai tugas dan tanggung jawab tata kelola informasi. Dan yang kedua, konfirmasi keaslian dan integritas informasi. Dan yang terakhir itu mengakui bahwa catatan resmi dalam bentuk elektronik kecuali dinyatakan khusus. Nah, ini adalah yang paling sulit diterapkan ketika perusahaan itu benar-benar baru menerapkan teknologi informasi. Karena kadang teledor sedikit aja karyawan itu tidak sesuai, akhirnya datanya itu tidak real time dan salah. Contoh pernah di sebuah Telkom di Semarang itu cerita dari temen. Nah itu dulu model katakanlah misalkan mau membenari atau mau servis di sebuah tempat, itu kalau misalkan membawa alat itu harus dicatat oleh admin, kemudian baru dibawa oleh si teknisi tersebut. Nah kemudian pas itu
diubah tuh cara kebijakannya. Jadi yang mengisi itu teknisi sendiri. Nah, akhirnya karena teknisi itu mungkin kurang paham atau mungkin melalaikan atau menyepelekan, akhirnya mereka ngambil itu tapi nggak menuliskan. Nah, di situ tuh akhirnya ada evaluasi kan, karena banyak sekali selisih barang yang keluar sama barang yang tersedia di sistem itu. Nah, itu salah satu kesalahan teknis dari tanggung jawab tata kelola informasi yang dilakukan oleh sebuah karyawan. Nah, selanjutnya simpan informasi dalam suatu sistem yang disetujui perusahaan atau repositori pencatatan. Nah, perlu adanya konfirmasi dalam sebuah data-data yang masuk atau validasi yang dilakukan oleh admin atau orang yang dipercaya untuk mengkonfirmasi data tersebut. Kemudian klasifikasikan informasi di bawah kode arsip yang benar. Yang penting sekali kan untuk pengarsipan data agar data itu tidak menumpuk dan klaster atau kelompoknya itu jelas. Kemudian kontrol perkembangan informasi yang tidak perlu. Nah, data-data ini itu data yang perlu saja yang perlu dimasukkan di dalam sistem informasi. Kalau misalnya kiranya tidak memerlukan itu nggak perlu, karena nantinya itu hanya memenuhi dan kurang bermanfaat. Kemudian buang informasi saat mencapai akhir kegunaan hukum dan operasional. Keamanan informasi, identitas pribadi pelanggan, dan kerahasiaan perusahaan. Nah, ini penting sekali keamanan ini. Dan mematuhi audit dan permintaan penemuan informasi. Nah, selanjutnya itu menyelaraskan semua lini sistem bisnis dan aplikasi standar tata kelola informasi. Dan pastikan bahwa pihak ketiga yang memegang informasi pelanggan atau perusahaan mematuhi standar tata kelola informasi perusahaan yang sama. Mengatur teknologi informasi oleh Departemen TI itu merupakan bagian dari menata kelola teknologi informasi oleh korporasi. Mengatur teknologi informasi hanya menunjuk pada serangkaian mekanisme di Departemen TI untuk menghasilkan suatu keputusan spesifik TI. Sedangkan menata kelola lebih luas lagi, yaitu serangkaian sistem dan mekanisme yang menentukan pihak-pihak baik di Departemen TI maupun di luar Departemen TI yang membuat dan berkontribusi dalam pembuatan keputusan TI. Ini pentingnya tata kelola IT di perusahaan keuangan atau jasa keuangan itu adanya perubahan peran IT dari peran efisiensi ke peran strategik yang harus ditangani di level corporate. Dan banyak proyek TI strategik yang penting namun gagal dalam pelaksanaannya karena hanya ditangani oleh teknisi IT. Nah, makanya itu perlu keterlibatan SDM katakanlah misalnya kepala-kepala divisi-divisi itu untuk menganalisis kebutuhan teknologi informasi itu apa yang diperlukan seperti itu agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir itu keputusan TI di Dewan Direksi sering bersifat ad hoc atau tidak terencana dengan baik. Nah, ini yang sedang terjadi nih, ad hoc. Nah, TI merupakan pendorong utama proses transformasi bisnis yang memberi imbas penting bagi organisasi dalam pencapaian misi, visi, dan tujuan strategik. Kemudian kesuksesan pelaksanaan TI harus dapat terukur melalui metrik tata kelola TI. Jadi ada evaluasi di setiap bulan atau tahunnya terkait penggunaan IT ini atau apa sudah digunakan secara optimal atau belum bisa digunakan secara optimal. Ini perlu dievaluasi. Selanjutnya model tata kelola informasi itu bagaimana sebuah organisasi menggabungkan sumber daya yang ada tergantung pada budaya organisasi, keadaan kematangan, prodi resiko, orientasi fungsional saat ini, menurut tingkat dukungan dan banyak lagi. Ada satu persyaratan umum dan penting dalam pembentukan dan keberlanjutan program tata kelola informasi, yaitu sponsor dari seseorang eksekutif seperti CIO atau penasihat umum. Dukungan mereka terhadap program dapat memberikan tingkat keseriusan, harapan, dan akuntabilitas yang akan turun ke bawah di seluruh organisasi. Nah, selanjutnya pengawasan tata kelola informasi. Agar tata kelola informasi menjadi dilembagakan dalam sebuah organisasi, itu membutuhkan bimbingan dan pengawasan oleh lintas fungsional. Tingkat senior Dewan Tata Kelola Informasi yang menulis secara rutin setidaknya setiap 3 bulan sekali. Kemudian untuk yang paling efektif itu dewan tidak boleh melebihi 10 orang. Anggota yang dipilih harus bisa mewakili fungsi peran berikut. Dalam rangka menjaga ukuran dewan untuk 10 anggota tertentu mungkin harus dapat mewakili peran lainnya. Sebagai contoh, anggota badan hukum dari organisasi mungkin dapat berbicara untuk litigation office dan compliance office.
Ini adalah pengawasan tata kelola informasi, ada eksekutif sponsor itu CEO atau yang ditunjuk, kemudian legal, ini bagian-bagiannya ya yang menjadi pengawas dari tata kelola informasi di sebuah perusahaan, dan ada Office of the General Counsel, Chief Data Officer, Discovery or Liquidation Officer, Risk Management, Compliance Office, dan lain-lain sampai internasional, regional, legal. Perwakilan TI itu dapat mencoba untuk terlalu banyak kontrol atau proses tata kelola informasi yang dapat menutup anggota dari sisi bisnis untuk memberikan masukan atau aktif berpartisipasi dalam upaya tata kelola. Ia juga mencatat bahwa dalam organisasi yang lebih besar, mungkin masuk akal untuk memiliki lebih dari satu dewan untuk memenuhi aspek-aspek yang berbeda dari tata kelola informasi, seperti strategi dan tata kelola operasional sehari-harinya. Dari techtarget.com /stackpol 27 Juli 2011. Ini fungsi khas dan peran tata kelola informasi, legal risk, RIM risk, IT efficiency, privasi dan security risk, business profitnya, intinya itu profit, kemudian legal hukum, kemudian resiko SDM-nya, kemudian efisiensi penggunaan IT, dan tentunya privasi dan keamanan. Itu yang dibutuhkan dalam tata kelola informasi di sebuah perusahaan. Jadi model tata kelola informasi diagram di atas itu merupakan bidang fungsional yang langsung bertanggung jawab atas tata kelola informasi di suatu perusahaan. Ini bukan untuk meminimalkan pentingnya bahwa informasi pribadi dan keamanan telah berada di model tata kelola informasi. Faktanya itu, dalam industri jasa keuangan, area privasi dan keamanan akan memainkan peran yang besar karena banyaknya peraturan dalam rangka melindungi sifat sensitif dan rahasia dari informasi yang dibuat dan diterima dalam perjalanan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap belajar, kemudian cek di Skalsa, apabila ada penugasan segera diselesaikan. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.